Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa wa may yuti'illah, barang siapa yang mentaati Allah wa rasulah dan taat pada Rasul, dalam arti menerima ajaran Al-Quran dan melaksanakan isi Al-Quran yang berisi perintah dan larangan itu dilaksanakan sesuai dengan perintah dan larangannya itu, dan juga percaya pada Rasul, ya, iman pada dan yang taat pada Rasul, mengikuti as-sunnah, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu 'alaikum, mereka itu akan beserta orang-orang yang telah dinikmati, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Mereka itu yaitu masuk di akhirat. Siapa itu? Nah, orang demikian itu yang taat pada Allah dan Rasulnya akan bersama orang-orang, ya, termasuk para nabi, minan nabiyyin wasidikin, orang-orang yang benar ucapannya, benar akidahnya, benar amalannya, pokoknya membenarkan Allah, membenarkan Rasul, membenarkan apa. Nah, orang-orang seperti itu mereka akan bersama. Wasyuhada, dan juga orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dalam membela agama Allah di medan pertempuran sabilillah akan kumpul dengan mereka itu. Dan juga orang-orang yang solihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang pada waktu di dunia hidupnya itu dengan selalu beramal soleh dan dibalas oleh Allah, masuk surga, lalu berkumpul dengan para nabi, orang sidik, dan syuhada, dan orang soleh tadi. Nah, orang yang tunduk patuh pada Allah itu akan berkumpul dengan orang yang telah diberi nikmat, yaitu tadi para nabi, orang sidik, syuhada, dan para solihin. Wakasuna ulaika rafiqa. Nah, mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya teman. Jadi kalau sudah berteman itu harus cari teman yang baik, termasuk kita umat Islam ini kalau hidup di dunia sebaiknya banyak berteman, mengumpul, yang mendekati para orang-orang soleh. Dzalika fadlu minallah. Ya, yang demikian itu tadi, ya, orang yang taat pada Allah dan Rasulnya dan besok akan dikumpulkan dengan para nabi, orang sidik, syuhada, dan soleh itu, yaitu teman yang paling baik itu. Dzalika fadlu minallah. Nah, itu semua merupakan karunia dari Allah. Tidak sembarang orang bisa diberi karunia besok bisa kumpul para nabi, orang sidik, mati syahid, dan orang soleh. Nah, orang yang hanya taat pada Allah dan Rasulnya yang dijamin seperti itu, maka dikatakan dzalika fadlu minallah, itulah karunia dari Allah. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah yang mengetahui semuanya itu. Jadi persoalan ini semua diketahui oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hitrakum fangfiru subatim awinfiru jami'a. Ini perintah kesiapsiagaan ini. Di umat Islam itu diperintah oleh Allah, apa perintah? Hei orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu menghadapi musuh. Yaitu dibayangkan akan terjadi peperangan orang Islam musuh orang kafir. Nah, bersiagalah dengan cara mengumpulkan, merapatkan barisan, ya, menyediakan perbekalan yang kuat, persenjataan yang lengkap, peralatan yang logistik yang cukup. Itu diperintahkan itu, bersiap siaga untuk itu, untuk menghadapi musuh. Nah, kalau sudah siap, fangfiru subatin awinfiru jami'ah. Boleh kamu maju bertempur melawan musuh secara kelompok-kelompok. Jadi dibagi berkelompok, maju berkelompok. Dari kelompok itu ada yang dari sana, dari sini. Pokoknya dibuat strategi demikian. Tapi boleh juga kamu maju serentak bersama-sama, menyerang musuh secara frontal dari semua jurusan. Musuh dikepung dari semua jurusan, semua maju perang, itu boleh juga. Tinggal pilih Anda sesuai dengan kondisinya. Boleh maju berkelompok atau bersama-sama, semuanya serentak. Tapi ingat, dalam posisi perang itu keadaannya begini. Wa inna minkum lama layubati anna. Ingat ya Muhammad, sesungguhnya sekelompok dari kamu itu ada orang yang berlambat-lambat. Kalau disuruh perang tidak segera mau tampil maju perang, tapi berlambat-lambat, tidak ikut serentak
maju perang, tapi hanya di belakang dia santai-santai, berlambat-lambat, tidak mau perang. Ya ini orang munafik yang seperti itu. Jadi orang munafik itu sifatnya kalau diajak perang fisabilillah, membela agama, dia itu kalau yang lain sudah maju, dia berlambat-lambat saja di belakang, santai-santai, tidak mau segera ikut berangkat maju perang. Nah, apa yang terjadi? Fa'ina sobatku musibah, maka apabila yang maju di depan itu menerima musibah, ya, entah ada yang sudah luka, ada yang sudah mati, bagaimana begitulah. Lalu orang yang santai-santai itu mengatakan, qala qad an'amallahu alayya. Mengatakan, wah, sungguh aku telah diberi nikmat oleh Allah. Apa kata mereka itu? Batin mereka, aku tidak maju perang bersama mereka, aku di belakang, aku dikasih selamat. Yang maju sudah sama mati. Nah itu dia merasa bangga. Nah ini aku diberi nikmat oleh Allah. Buktinya aku selamat, aku masih hidup. Lainnya sudah mati. Nah begitu. Omongnya malah begitu. Itlam akun ma'ahum syahida. Jadi aku diberi nikmat oleh Allah, tidak mati karena saya berlambat-lambat tadi. Maka aku karena apa? Karena aku tidak bersama mereka, bersama-sama maju dengan mereka itu. Merasa bangga, tidak ikut maju perang di belakang, teman sudah mati, dia hidup, masa malah bangga. Wah ini aku dikasih nikmat oleh Allah, aku tidak ikut maju perang dengan mereka. Begitu malah. Tapi sebaliknya, walil asabakum fadlu minallah, maka jika yang maju perang itu mendapat karunia Allah, umpamanya bisa mengalahkan musuh semua, lalu menguasai barang jaranya, ghanimahnya itu, ya toh. Yang maju perang dapat karunia dari Allah, apa katanya? Layakulanna ka'alam takum bainakum wa bainahu. Mereka mengatakan seolah-olah tidak ada hubungan kasih sayang di antara dia dan mereka itu. Jadi dia ngomongnya sepertinya wah iri atau bagaimana. Bahkan mengatakan seolah-olah bahwa dia itu bukan bagiannya orang yang maju perang itu. Dianggap orang yang maju perang itu orang lain. Ya, seolah ada hubungan satu sama lain. Ya ada hubungan kasih sayang. Malah mengatakan ya laitani, aduhai kuntu mahum, jika aku berserta mereka, maka tentu aku mendapatkan kemenangan yang luar biasa, yaitu kemenangan yang besar. Dia malah ngomong begitu. Ngomong pada diri sendiri, waduh hai, kalau aku ikut mereka, waduh, mesti aku juga ikut bagian, mendapatkan bagian yang besar. Omongnya begitu. Tidak ikut, tapi membayangkan kalau yang maju itu menang, dapat pahala, dapat jaran yang banyak, ngomongnya begitu itu. Fal yuqatil fisabilillahi alladzina yasruna al-hayatad dunya bil akhirah. Maka hendaklah ikut maju perang fisabilillah, yaitu orang-orang yang hanya hidupnya itu mencari kehidupan dunia, supaya kalau kamu maju perang fisabilillah itu nanti dapat pahala akhirat. Itu dipercaya Allah itu. Makanya fal yuqatil fisabilillah, maka hendaklah maju perang, ikut berperang fisabilillah. Orang-orang yang hanya membeli kehidupan dunia, orang-orang yang hanya mencapai kehidupan dunia. Nah, supaya tidak hanya mendapat pahala dunia saja dan besok di akhirat dia dapat pahala, diperintahkan untuk berperang, mulai masuk perang. Makanya diperintahkan pada orang-orang yang itu tadi hanya senang dunia itu untuk berperang fisabilillah supaya dapat kehidupan akhirat yang baik. Begitu. Sebab apa? Wa may yuqatil fisabilillah, maka barang siapa yang berperang di sabilillah, fayuqtal, dan dia itu terbunuh, yaglib, atau dia itu menang, fasawfa nutihi ajran azima, maka akan kami beri mereka itu yaitu pahala yang besar. Jadi orang yang perang itu membela jalan Allah itu kemungkinan dua, dia terbunuh atau masih tetap hidup dan bahkan menang. Nah kalau hidup dan menang itu berarti mereka itu akan diberi pahala dengan pahala yang besar. Sedang yang mati ya pahala yang besar, besok masuk surga. Bahkan dijamin oleh Allah, orang yang mati dalam rangka perang membela agama Allah itu hakikatnya tidak mati.
Mereka itu hanya pindah tempat saja. Ya, yang tahu di mana tempat itu ya Allah. Tapi Allah memberitahukan dia itu tidak mati, bahkan dia hidup dan diberi rezeki yang mereka itu senang di sana. Begitu loh. Itu ajaran Islam seperti itu. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat Islam dengan diberi ajaran Al-Quran seperti ini, dalam hati kita tanamkan. Bagaimana juga supaya dalam hati kita itu juga punya cita-cita orang yang mati syahid dalam rangka kita membela agama Islam. Begitu. Kalau kita sudah niat begitu, insya Allah kalau terjadi perang betul, kita tercatat di hadapan Allah sebagai orang yang siap untuk mati syahid. Saya kira sekian dulu, mudah-mudahan yang disampaikan itu ada manfaatnya bagi kita semua umat Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.